Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dengan kode NIM 18 10 21 750018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara tentang implementasi software development lifecycle dalam penerapan pembangunan aplikasi perangkat lunak. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Pembangunan sebuah aplikasi perangkat lunak seringkali kita temui pembuatan aplikasi tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan pembangunan perangkat lunak biasanya disebut dengan software krisis, yang pada intinya aplikasi perangkat lunak yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan yang ingin tercapai. Untuk menghindari software krisis, ada beberapa metode dalam membuat sebuah aplikasi perangkat lunak. Salah satunya adalah software development lifecycle. Kita masuk dalam pengertian sistem lifecycle. SDLC adalah siklus hidup pengembangan sebuah sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa sebuah software. SDLC tersebut merupakan suatu proses pengubahan dan pembuatan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Adapun tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Ada 6 tahapan secara umum di dalam SDLC, yaitu 1. Analisis sistem, yaitu membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan. Yang kedua, desain, spesifikasi kebutuhan sistem, yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan proyek sistem. Yang ketiga, konstruksi sistem, yaitu membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang diperlukan untuk mengembangkan sistem informasi. Yang keempat, implementasi sistem, yaitu tahapan menjalankan sebuah yang sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing. Yang kelima, pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Yang keenam, memelihara sistem, yaitu menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat. Next, tahapan-tahapan SDLC. Tahap yang pertama, kita masuk ke dalam tahapan analisis kebutuhan sistem. Analisis pada dasarnya kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis sistem ada 2 bagian, yaitu tahap survei, pengumpulan data, dan analisis terstruktur yang secara garis besar berfungsi untuk memperoleh pengertian dan permasalahan, efisiensi, dan pertimbangan yang mengarah ke rancangan bangunan sistem informasi, serta mencari kendala yang dihadapi dalam sistem sehingga dapat menentukan solusi alternatif pendahuluan, mempelajari konsep sistem dan permasalahan yang hendak diselesaikan. Apakah sistem baru tersebut realistis dalam masalah pembiayaan, waktu, serta perbedaan dengan sistem yang ada sekarang. Yang kedua adalah tahap desain. Tahap desain menetapkan pembenahan dan pengembangan sistem. Tahap ini meliputi presentasi awal, desain konseptual, desain basis data, dan sistem. Desain detail input atau output sistem informasi. Dalam sistem, desain fungsi, desain dan operasi dijelaskan secara rinci, termasuk tata letak layak, aturan bisnis, diagram proses, dan dokumentasi lainnya. Yang ketiga adalah tahap konstruksi. Tahap ini yaitu melakukan coding sistem, yaitu menyusun bahasa pemrogram yang dipilih, misalnya yang berbasis web dengan menggunakan HTML dan PHP, membuat dan mengoneksi database dengan sistem, membuat form sistem, dan membuat manual book. Kita masuk ke dalam hasil dari pembahasan. Untuk menyusun SKPL atau SRS dengan metode SDLC diperlukan tool sebagai bahan pembuatan dokumen. Tool ini adalah
Asta Community, yaitu sebuah aplikasi untuk pembuatan diagram UML meliputi diagram-diagram use case, activity, sekuensi, dan class. Untuk desain GUI menggunakan aplikasi GUI Designer. Yang pertama adalah tahapan analisis kebutuhan sistem, yang kedua tahapan desain, yang ketiga tahapan konstruksi, yang keempat tahapan implementasi sistem, dan yang kelima tes program, dan yang keenam adalah perawatan perangkat lunak atau maintenance. Kita masuk ke saran. Metode SDLC yang dimungkinkan dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Ke detail masing-masing tahapan sangat disarankan untuk penelitian selanjutnya, yaitu pada tahapan implementasi, testing, dan maintenance. Pada pembangunan sistem informasi supaya dibahas dengan detail. Kesimpulan dari PowerPoint ini adalah penerapan metode software development lifecycle akan mengurangi terjadinya software krisis karena tahapannya sangat detail, mulai dari tahapan analisa sampai dengan maintenance. Jika diimplementasikan akan menghasilkan dua produk, yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan sebuah aplikasi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada hal yang kurang dari pembawaan saya. Terima kasih.